selamat pagi. Presbiter Jemaat Petra Bogor dengan penuh sukacita mengucapkan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah. Kiranya Tuhan Allah sumber kita memberkati roti makananmu dan air minummu serta menjauhkan penyakit daripadamu. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah Minggu 24 Mei 2020 pukul 9 WIB akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth M. Manuhutu. Saudara-saudara, mari berdiri untuk menyambut firman Allah yang dibawa masuk di tengah-tengah persekutuan kita oleh para pelayannya sambil membuka Kidung Jemaat 378. Bapak Ibu Saudara Jemaat, mari kita tahbiskan ibadah kita pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing saat ini dari kitab Yoel pasal 1 ayat yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Rahmat, damai, sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dan melimpahimu juga. Rencana maut temeru
duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Jangan membuang kami di hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah pada kami kegirangan karena selamat daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu. Dosaku, murka-Mu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagi-Mu pujian. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 54 pada ayatnya yang ke-8. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kini
tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita akan memasuki perintah hidup baru, karena itu mari berdiri. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6. Kitab Ulangan pasal 6 pada ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang menyatakan, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Silahkan duduk kembali. Kita akan memasuki pemberitaan sabda Allah, namun sebelumnya diberikan kesempatan untuk majelis bertugas menyampaikan puji-pujiannya. Yang mati
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, melalui persekutuan ibadah kami di minggu ini Bapa, kami akan kembali membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang untuk jalan kami. Karena itu kami mohon curahan kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, terutama memberlakukannya dalam kehidupan beriman kami. Kami sudah siap ya Bapa, karena itu bersabdalah kepada kami. Di dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang melilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban saja dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering, dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal
Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berdasarkan bacaan Alkitab kita tadi atau hari ini, Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12. Diangkatlah tema bencana sebagai alat Tuhan mendidik umat-Nya. Ibu, bapak, dan saudaraku, tidak ada dari antara kita yang tidak tahu bahwa dunia secara umum dan bangsa Indonesia secara khusus sedang mengalami dan merasakan langsung wabah COVID-19 atau virus corona. Tidak ada yang tahu persis juga sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Dan mungkin kita juga bisa bertanya, apakah mungkin bencana ini adalah alat Tuhan untuk mendidik dunia ini? Atau untuk mendidik kita semua? Ibu, bapak, dan saudaraku, Yoel adalah sebuah nama yang umum dalam kehidupan masyarakat Israel. Yoel yang artinya Tuhan adalah Allah, tentu dipakai dengan maksud tersendiri. Di dalam ayat yang pertama dikatakan Yoel adalah anak Petuel. Ia bernubuat di Yehuda, tepatnya di Yerusalem pada zaman yang sangat sulit sesudah pembuangan di Babel. Diperkirakan Yoel bekerja sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita perhatikan judul pasal 1 ayat 1 sampai 12 kitab Yoel ini, di sana tertulis tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Wabah belalang yang menyerang secara luar biasa ini disertai dengan tiupan angin yang kencang dan terbakarnya semak-semak. Yoel mengatakan bahwa peristiwa historis ini adalah sebagai tanda bahwa Allah murka karena pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh umat pilihannya Israel. Karena itu melalui peristiwa wabah belalang ini sebenarnya Allah melalui Yoel mau mendidik umat Israel untuk datang kepada pertobatan, supaya hubungan Israel dengan Allah dipulihkan kembali. Sebab Yoel melihat datangnya kekuatan dahsyat bagaikan belalang yang melahap dengan taring singa yang merobek-robek. Kita perhatikan ayat 4 sampai 7. Seluruh sendi-sendi kehidupan umat Israel telah digoncang olehnya. Ibadah mereka menjadi samar-samar, kemakmuran menipis, kebahagiaan layu dan langka. Ayat 9, 10 dan 12. Persoalan wabah belalang ini harus diceritakan secara berantai dari generasi ke generasi berikutnya. Ayat 3.
Umat Tuhan harus menyambutnya dengan meratap dan berkabung dalam penyesalan dan pertobatan. Ayat 8. Sebab malapetaka atau wabah atau tulah itu adalah hukuman Tuhan atas dosa umatnya. Sesuai tema kita, bencana itu adalah alat Tuhan untuk mendidik umatnya. Semua kejadian ini dilihat sebagai tanda akan datangnya hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan bertindak untuk menghukum orang-orang yang berontak, yang melawan Tuhan Allah dengan mempraktikkan penyembahan berhala dan terjadinya tindakan-tindakan ketidakadilan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih sudah 2 bulan atau 3 bulan dunia ini, termasuk kita di Indonesia, mengalami begitu banyak kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman yang tercatat dalam perjalanan hidup ini. Di awal tahun 2020 dimulai dengan banjir, di mana ada yang mengharukan, ada yang menegangkan, dan ada pula yang menduka citakan. Dalam kondisi ini 2-3 bulan terasa begitu lama. Karena ada anggota-anggota keluarga yang tidak dapat bertemu atau bertatap muka dan berpelukan dengan kebahagiaan sesama anggota keluarga. Namun Bapak, Ibu, dan saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, kejadian dalam perjalanan hidup kita saat ini mau mengingatkan kita semua bahwa sebenarnya hidup ini ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus semata. Karena tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan mampu untuk bertahan, apalagi menapaki kehidupan ini sampai hari ini. Apalagi bagi yang mengalami langsung dapat dampak dari virus ini. Ada yang sakit, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang meninggal, termasuk para medis. Ada usaha yang merugi karena ditutup dan sebagainya. Kehidupan manusia saat ini termasuk anak-anak Tuhan seolah-olah ada di sela-sela taring singa yang meluluh dan merobek. Dunia atau umat manusia saat ini patut menyambut semuanya ini dengan berkabung dan meratap. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk mengenali dosa kita dan bertobat. Karena dengan kita bertobat, kita juga akan menyuarakan ajakan pertobatan pada orang lain di sekitar kita. Kesediaan bertobat ini sekaligus pengakuan bahwa goncangan-goncangan dalam dunia saat ini sedikit banyaknya karena ketidaktaatan dunia dan umat pada kebenaran Allah. Karena itu, kalau bencana ini sebagai alat Tuhan untuk mendidik dunia termasuk kita, maka Dia juga punya kuasa untuk memakai berbagai peristiwa atau bencana dalam mendidik khususnya umat Tuhan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sadar atau tidak,
bencana virus corona ini menyerang kesehatan manusia dan tidak dapat kita lihat dengan mata. Banyak musuh dapat kita lihat dengan mata. Tapi hal yang satu ini kita tidak bisa lihat dengan mata. Kita tidak bisa pegang dengan tangan. Tapi pengaruhnya sangat besar dalam setiap segi kehidupan, termasuk kegiatan beribadah, kegiatan ibadah ritual dalam persekutuan gereja-gereja Tuhan. Begitu juga persekutuan umat yang lain. Dan saat ini kita sadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan mampu untuk menghadapi semua ini. Kesetiaan dan ketaatan kita berjalan bersama Yesus akan selalu menempatkan hidup kita dalam sebuah panggilan, bahwa kita ingin memberikan kesaksian yang indah dalam dan melalui kehidupan kita. Kita ingin selalu menghadirkan suasana pembaharuan karena hidup kita sudah dikaruniai oleh kematian dan kebangkitan, sudah dibaharui oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam pembaharuan tersebut kita merasa pasti untuk melihat hari esok, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran yang menyelimuti kehidupan kita. Sebab janji penyertaan Tuhan akan bersama kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, berpeganglah pada janji Allah itu. Yakinlah bahwa hidup kita ke masa depan ada di dalam tangan kuasa Kristus yang sudah datang ke dunia, yang mati dan bangkit untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Karena itu, mari kiranya setiap bencana apapun bentuknya, termasuk virus corona ini, kita menyadari adalah alat Tuhan untuk mendidik kita semua agar kita tetap setia, kita tetap taat, dan terus bersandar hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat 382. Dosaku
Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Maha besar Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kembali di hari Tuhan yang kudus ini, di setiap keluarga-keluarga kami bersekutu dan memuliakan Tuhan, yang di dalamnya kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami dikuatkan, kami diingatkan, kami dihibur bahwa apapun yang kami alami tidak di luar sepengetahuan Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Tuhan tahu sebelum apapun yang terjadi. Kalau ini merupakan peringatan bagi kami, tolong kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan kami untuk menjalani kehidupan yang baru, yang sudah diperbaharui Kristus melalui kematian dan kebangkitan-Mu, sehingga sikap hidup kami tidak lagi mengecewakan hati Tuhan, tapi senantiasa memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa-bangsa di dunia. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pemimpin dari pusat ibu kota sampai di pelosok daerah, dari Sabang sampai Merauke, agar para pimpinan bangsa kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, benar, adil, dan jujur seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami mau berdoa khusus untuk Pemda Kota dan Kabupaten Bogor yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kami mohon Tuhan juga berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan agar dapat memimpin dengan baik, dengan benar sesuai kehendak Tuhan, dan juga dengan adil. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dilanda berbagai bencana alam, terutama para medis, karena harus menjadi garda terdepan. Mereka harus terpisah dari keluarga demi pelayanan bagi para pasien, khususnya yang mengalami virus corona.
Kami mohon Tuhan kuatkan mereka semua dalam menghadapi berbagai bencana yang ada. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dunia dan di Indonesia, khusus di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, baik dari tingkat sinodal sampai di setiap jemaat, terutama GPIB Petra Bogor. Seluruh majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat, Tuhan berikan mereka hikmat-Mu untuk terus setia memberikan yang terbaik lewat pelayanan, lewat kegiatan-kegiatan dan program kerja yang sedang berjalan. Kami berdoa buat persembahan umat Tuhan untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada, juga aset gereja dan para tukang. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit baik di rumah maupun rumah sakit, secara khusus yang sedang dirawat di rumah Ibu Mariatun Subandi, Ibu Noni Lado, Opa Pelokila, Oma Dorce Siwalete, Saudari Cici Watumlawar, anak dari keluarga Andreas RP Siregar, dan anak dari keluarga Prasetyo Adi. Kami yakini Tuhan Yesus adalah dokter sejati. Kami memohon Tuhan belas kasih sayang-Mu datang, turun tangan dan lawat mereka semua, dan karuniakan pemulihan dan kesembuhan melalui obat-obatan yang mereka gunakan. Kami berdoa untuk pendidikan anak-anak kami dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan memberikan mereka ketekunan belajar di rumah untuk meraih kesuksesan hidup. Kami berdoa untuk pemuda-pemudi dalam mencari pekerjaan, pendamping hidup, dan mempersiapkan perkawinan di waktu-waktu mendatang. Kami berdoa untuk profesi pekerjaan dan pekerjaan warga jemaat, baik swasta, sipil, TNI, dan Polri. Mampukan mereka untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, para janda, duda, anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Kami yakini Yesus selalu ada untuk mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini, baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran. Kami yakini kehidupan kami, satu langkah kami berjalan, itu ada di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami mau menyambut bersama-sama dengan mereka yang bersukacita karena bertambah usia, kelahiran dan perkawinan dengan ucapan syukur kepadamu ya Bapa. Kami berdoa untuk kami semua sebagai pelayan Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan juga kantoria, organis, tim multimedia yang setia mendampingi rekaman untuk live streaming nanti pada hari Minggu dan hari-hari mendatang. Tuhan karuniakan kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk mereka semua. Jaga dan lindungi mereka Bapa dalam berbagai kegiatan ini. Seluruh keluarga kami yang jauh dan dekat dari kami, kiranya kasih dan kuasa Tuhan juga selalu menyertai mereka. Seluruh hidup kami dalam menjalani kehidupan 1 minggu mendatang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami berikan kesempatan untuk vokal grup Narwastu akan menyampaikan puji-pujiannya. Pernah ku ragu janjimu, Kau beri yang terbaik untukku. Ku yakin hidupku dalam tanganmu.
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarkanlah firman-Nya yang diambil dari Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memuji kita menyanyi, sambil memberikan persembahan kita memuji dari Kidung Jemaat 288 bait 1 dan 3. Mari kita doakan persembahan ini. Ya Yesus Juru Selamat, kami membawa persembahan dalam ibadah hari ini sebagai ungkapan syukur dari hati yang mengasihi Engkau dan berbagi dengan sesama yang menderita. Kami memberi dengan pengharapan penuh bahwa Engkaulah sumber berkat melimpah. Kiranya Engkau berkenan memberkati persembahan ini sehingga berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Jemaat, mari kita dengarkan rangkuman Warta Jemaat Minggu 24 Mei tahun 2020. Ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020. Pelayanan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Elizabeth Manuhutu dengan liturgos Penatua Nyonya Petronella Setia. Ibadah hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Syauta dibantu majelis bertugas P1 Penatua Nyonya Tabita Penny, P2 dan 3 Penatua Isaac Aaron Fabian Matatula, P4 dan 6 Diakon Daniel Samuel Gultom. Untuk ibadah keluarga pada hari Rabu tanggal 3 Juni
tahun 2020, pelayan firman ibadah keluarga lewat live streaming dipimpin oleh Pendeta Benyamin Syauta dengan liturgos Penatua Nyonya Sri Hari Setyaningsih Renmaur. Bagi jemaat yang mempunyai talenta dan berminat untuk melayani dalam bidang multimedia, dapat mendaftarkan diri dengan menghubungi koordinator tim pelaksana multimedia melalui Bapak Yonatan Mailoa di nomor WA 0812 850 317. Bagi jemaat yang akan berpartisipasi untuk pengadaan aset gereja dan sarana pendukung ibadah, dapat menghubungi koordinator tim pengadaan aset gereja melalui Bapak Tommy dengan nomor WA 0812 1095 178. Nomor rekening untuk mendukung pengadaan aset dapat ditujukan ke rekening Bank BNI nomor 121893462 atas nama Panitia Pembangunan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kantor Sekretariat Gereja buka setiap hari Kamis dan hari Sabtu. Sungguh sebuah kehormatan dan sukacita bagi kami bila saudara-saudara mengikuti ibadah minggu lewat streaming YouTube pada tanggal 31 Mei 2020 pukul 9. Kami berdoa kepada Allah agar Dia memberkati penyembahan saudara di tengah pergumulan sepanjang hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tommy, Jemaat Sektor Pelayanan 8, atas sumbangannya berupa meja sound system dan 1 unit server untuk multimedia serta 20 unit bangku ibadah yang telah ditempatkan di balkon gereja. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Tommy dan keluarga. Kemudian kami sampaikan informasi diakonia bantuan sembako. Dampak pandemi COVID-19 yang melanda negeri ini begitu terasa dalam semua aspek kehidupan kita, dan terutama mereka yang turut mengalami dampak atas penerimaan harian mereka yang pada akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagai gereja kita terpanggil untuk berperan membantu dan mendukung warga jemaat yang mengalami hal tersebut. Maka berdasarkan hasil keputusan rapat PHMJ tanggal 25 April 2020, gereja akan melakukan kegiatan diakonia peduli sembako bagi warga jemaat Petra yang terkena dampak pandemi COVID-19, seperti yang disampaikan firman Tuhan pada 2 Korintus 8 ayat 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kemudian laporan kegiatan peduli sembakonya adalah sebagai berikut. Pendistribuan paket sembako telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2020 sebanyak 133 paket. Biaya yang telah dikeluarkan untuk pembelian sembako bulan Mei 2020 sebesar Rp16.314.000. Bagi warga jemaat yang berkeinginan mendukung kegiatan peduli sembako untuk bulan Juni 2020 dapat menghubungi koordinator sektor di sektor masing-masing dengan nilai dukungan sebesar Rp100.000 per paket. Atas nama Majelis Jemaat GPI Petra Bogor, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah mendukung kegiatan peduli sembako ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di tengah-tengah pergumulan ini. Kemudian kami sampaikan pesan bulan Oikumene, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. 1
Satu tubuh, satu beban. Jadilah sahabat di masa susah dan senang. Pesan bulan Oikumene tahun 2020 dengan tema bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Saudara-saudari kekasih Kristus, dengan semangat hari Pentakosta, yakni hari turunnya Roh Kudus yang mengawali pembentukan gereja perdana, kita mensyukuri ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang kini genap berusia 70 tahun. Setiap tahunnya melalui bulan Oikumene seperti ini, kita merayakan penziarahan panjang gereja-gereja di Indonesia, lewat mana kita mengalami proses pembentukan Tuhan melalui berbagai peristiwa suka duka dan ragam tantangan untuk mewujudkan pembentukan satu gereja di Indonesia menurut amanat Yesus Kristus, sebagaimana disebutkan dalam manifest pembentukan Dewan Gereja di Indonesia atau DGI. Ungkapan syukur bagi Tuhan Sang Kepala Gereja adalah sikap bersama kita saat ini terhadap pemeliharaan dan kasih setianya yang selalu baru dan tak berkesudahan. Dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu dan saling tolong-menolong, menanggung beban. Bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus, sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan hari ulang tahun PGI ke-70 saat ini berlangsung dalam sebuah tahun yang sangat istimewa. Sejak awal tahun ini, bahkan akhir tahun lalu, kasih Allah pada dunia diteriakan begitu lantang, justru di tengah penderitaan yang menguat akibat pandemi COVID-19. Pernyataan awal ini mungkin mengejutkan, sebab banyak orang di seluruh dunia, termasuk orang Kristen, justru mengajukan pertanyaan teologis seperti, di manakah Allah ketika begitu banyak orang terpapar virus mematikan ini? Kita tentu tidak boleh mengabaikan pertanyaan-pertanyaan serius seperti ini. Akan tetapi, kita juga harus menyadari bahwa ada banyak pertanyaan yang memang tak dapat terjawab. Sekaligus kita tak boleh lupa bahwa ada satu jawaban yang bagi kita tak perlu dipertanyakan lagi, yaitu bahwa tidak ada situasi kehidupan apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai dengan 39. Kasih Allah di dalam Kristus itulah dasar dari hukum Kristus. Paulus mempergunakan istilah hukum Kristus bukan untuk memasukkan jemaat Galatia dan kita semua ke dalam sebuah sistem hukum yang baru, yang menggantikan hukum Taurat, yang memenjarakan umat percaya dalam serentetan kewajiban-kewajiban duniawi. Hukum Kristus berwajah ganda. Pertama, ia adalah sebuah panggilan Kristiani untuk menegaskan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, ia mengundang umat percaya untuk menghidupi kasih Allah Trinitas itu ke dalam sebuah gaya hidup penuh kasih. Yesus Kristus mengajarkan lewat dua hukum yang utama di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, yaitu pada Allah yang sudah mengasihi kita dan kasih kepada sesama seperti diri sendiri, karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Ini menjadi dasar ketika Yesus Kristus memberikan suatu perintah baru kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayat 34. Saling mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan memikul beban kita, bahkan sampai mati di kayu salib. Hukum kasih Kristus dengan demikian adalah sebuah panggilan Kristiani untuk dinyatakan kepada dunia bahwa seluruh hidup dan mati kita bersumber pada kasih Allah
melalui Kristus di dalam kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya di awal pesan bulan Oikumene ini ditegaskan bahwa justru di tengah pandemi COVID-19 ini, kasih Allah pada dunia diteriakkan begitu lantang. Kita menyaksikannya lewat para pekerja medis di garda depan yang mempertaruhkan hidup mereka demi merawat dan memperjuangkan kehidupan pasien yang terinfeksi COVID-19 dan demi masyarakat luas. Kita menemukannya di dalam para relawan yang bersedia untuk membantu warga masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah pejuang kemanusiaan yang berani mengasihi dengan segala resiko. Dan kita masing-masing juga telah berusaha keras untuk menampilkan wajah Kristus penuh kasih itu dengan cara tinggal di rumah. Walaupun sebagian dari kita tetap harus keluar rumah karena tugas tak terelakkan. Secara khusus, Galatia 6 ayat 2 menampilkan sebuah nasihat yang lebih konkret bagaimana menghidupi hukum Kristus tersebut, yaitu dengan cara bertolong-tolongan menanggung beban. Tidak seorang pun di masa pandemi ini yang bebas dari beban. Namun, tidak semua orang yang memiliki beban yang sama beratnya. Nasihat Paulus ini diberikan kepada jemaat Galatia sebagai tubuh Kristus. Dan hari ini pesan yang sama kita terima sebagai satu tubuh Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus harus diterjemahkan ke dalam kesediaan untuk saling menanggung beban. Sebab hanya dengan cara itulah kita dapat melewati pandemi global dengan selamat. Saudara-saudara kekasih Kristus, perayaan bulan Oikumene dan 70 tahun PGI pada tahun ini tidak dilakukan secara monumental atau simbolis, tetapi kita menyelenggarakannya dalam bentuk perayaan kehidupan sebagai tubuh dan sahabat Kristus. Pandemi COVID-19 telah menyediakan sebuah panggung perayaan bagi gereja-gereja di Indonesia agar dapat merayakan kehidupan dengan serius sebagai bukti bahwa kita sungguh bertolong-tolongan menanggung beban kita bersama. Perayaan ini memperoleh penegasan arahnya sebagai gerak bersama Oikumene dalam aksi Oikumene in Action. Di tengah bangsa ini, berdasarkan pengakuan kita bahwa gerakan Oikumene adalah untuk memperjuangkan semesta sebagai rumah bersama, oikos, di mana semua ciptaan dapat berdiam, meneid, dan terpelihara kehidupannya dalam shalom Allah. Dengan perkenanan Allah di dalam Kristus, tengah pusaran zaman yang sedang berubah secara cepat dan masif, sembari tetap memelihara keutuhan tubuh Kristus yang saling menanggung beban. Semoga Kristus, Sang Kepala Gereja, selalu merahmati perjalanan bersama kita. Selamat merayakan bulan Oikumene dan 70 tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Jakarta, 5 Mei 2020, Majelis Pekerja Harian PGI, Pendeta Gomar Gultom, Ketua Umum, Pendeta Jack Levin F. Manuputi, Sekretaris Umum. Sekian, terima kasih, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini untuk memasuki kehidupan kita di 1 minggu ke depan. Karena itu pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku, di
Bapa atas kasih-Mu yang selalu menaungiku. Tunaikan terima kasih-Ku kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kami, Majelis Jemaat yang bertugas beserta dengan kantoria dan organis, mengucapkan selamat Tuhan memberkati.